Selamat datang rekan-rekan aparatur sipil negara sekalian. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya mengubah data yang kelihatannya rumit dan membosankan menjadi sebuah cerita yang menarik, jelas, dan punya dampak. Khususnya untuk pekerjaan kita di sektor publik. Yuk, kita mulai. Coba kita renungkan sejenak. Setiap hari kita kan berhadapan sama angka, tabel, laporan, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, laporan data yang kita buat itu udah benar-benar ngomong belum ya? Udah jelas belum pesennya? Atau jangan-jangan malah bikin pusing yang baca? Nah, coba lihat bedanya. Di sebelah kiri, ini data yang disajikan dengan ruwet, penuh sesak, bikin bingung. Sementara di kanan, datanya sama persis, tapi diubah jadi visual yang langsung nunjukin intinya. Bikin kita langsung, oh gitu ternyata. Ini bukan soal bagus-bagusan tampilan loh ya, ini soal kejelasan. Inilah tujuan kita, mengubah yang membingungkan jadi mencerahkan. Oke, biar sampai ke sana, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah dulu kenapa data yang jelas itu penting banget. Lalu, kita bangun fondasi desain yang kuat. Setelah itu, kita belajar milih senjata yang tepat, yaitu grafik yang pas. Terus, kita mainkan warna dengan cerdas dan aksesibel, dan yang paling penting, kita akan lihat apa saja kesalahan umum yang harus dihindari. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih ini penting banget buat kita sebagai ASN? Karena komunikasi data yang jelas itu bukan cuma soal laporan yang kelihatan profesional. Bukan. Ini adalah jantung dari pemerintahan yang transparan, kebijakan yang berbasis bukti, dan akuntabilitas kita ke publik. Data yang mencerahkan itu, ujung-ujungnya, membangun kepercayaan masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke fondasi dari segalanya, yaitu desain yang efektif. Jadi, sebelum kita pusing mikirin mau pakai grafik apa atau warnanya apa, langkah paling pertama dan paling krusial itu justru ada di sini. Gimana kita merancang pesan utamanya dari awal? Prosesnya sebetulnya simpel banget, cuma 3 langkah. Pertama, tentukan satu pesan utama. Apa sih satu hal yang paling penting yang audiens harus tahu dari data ini? Kedua, sederhanakan. Buang semua elemen-elemen yang nggak perlu, yang cuma jadi sampah visual. Ketiga, dan ini yang sering banget kelupaan, kasih konteks. Angka tanpa konteks itu nggak ada artinya kan? Nah, setelah pesannya jelas, sekarang waktunya kita pilih wadah yang pas buat pesan itu. Ingat ya, nggak semua grafik itu sama fungsinya. Salah pilih wadah, bisa-bisa pesan yang udah kita siapkan susah payah, malah jadi nggak tersampaikan dengan baik. Yang pertama, ada diagram batang atau bar chart. Ini adalah jagoannya kalau kita mau banding-bandingin jumlah atau kuantitas antar kategori. Contohnya, gampang. Kita mau nunjukin perbandingan alokasi dana APBD untuk pendidikan antara kabupaten A, B, dan C. Pakai diagram batang, cereng. Orang langsung lihat mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Nggak pakai lama. Selanjutnya, ada diagram garis atau line chart. Kalau ini spesialisasinya adalah nunjukin tren atau perubahan dari waktu ke waktu. Bayangin deh, kita mau melacak progres penurunan angka stunting di daerah kita selama 5 tahun terakhir. Apakah program kita berhasil, grafiknya naik, turun, atau stagnan? Nah, diagram garis inilah yang akan menceritakan progresnya dengan sangat jelas. Lalu, ada diagram lingkaran atau yang kita kenal sebagai pie chart. Ini paling pas dipakai untuk menunjukkan komposisi atau bagian dari sebuah keseluruhan. Misalnya, komposisi pendapatan asli daerah kita datang dari mana aja. Tapi ada catatannya nih, hati-hati, pie chart jadi nggak efektif kalau kategorinya terlalu banyak. Kenapa? Karena mata kita itu susah banget ngebandingin besar sudut. Jadi kalau potongannya udah lebih dari 4 atau 5, pesannya jadi buyar. Nah, biar gampang diingat, anggap aja ini contekan cepat buat Bapak Ibu sekalian. Bisa di screenshot, bisa dicatat. Diagram batang itu untuk perbandingan. Diagram garis untuk melihat tren waktu. Dan diagram lingkaran untuk komposisi yang sederhana aja. Simpel kan? Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Warna dan aksesibilitas. Visualisasi yang hebat itu bukan yang warnanya paling meriah loh, tapi yang bisa dipahami oleh semua orang, termasuk rekan-rekan kita yang mungkin punya keterbatasan dalam melihat warna. Ini soal inklusivitas. Aturannya sederhana kok. Pertama, pakai warna itu untuk menyoroti poin penting, bukan cuma buat hiasan. Kedua, batasi palet warnanya. 3-4 warna itu udah lebih dari cukup, biar nggak kelihatan kayak pasar malam. Ketiga, selalu cek apakah kombinasi warna kita ramah bagi penyandang buta warna. Dan terakhir, pastikan kontras antara teks dan latar belakangnya itu tinggi, biar gampang dibaca siapa saja.
Di bagian terakhir ini, kita akan belajar dari kesalahan. Kadang, mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan itu sama pentingnya dengan tahu apa yang harus dilakukan. Yuk kita lihat beberapa jebakan yang sering bikin data jadi susah dipahami. Kesalahan nomor satu, dan ini yang paling sering terjadi, terlalu banyak informasi dalam satu grafik. Jangan pernah coba menceritakan 10 hal sekaligus. Itu ibarat kita ngomongin 10 topik berbeda dalam satu kalimat. Pasti nggak ada yang ngerti kan? Lihat deh bedanya, begitu kita fokus pada satu pesan inti, dampaknya jadi jauh lebih kuat dan mudah diingat. Kesalahan kedua, pakai visual yang menipu. Contoh klasiknya adalah grafik 3D. Kelihatannya memang keren ya, tapi efek 3 dimensi itu justru bisa merusak proporsi data. Bagian yang di depan kelihatan lebih besar, padahal nilainya bisa jadi lebih kecil. Nah, solusinya seringkali sederhana banget. Pakai diagram batang horizontal seperti ini. Jauh lebih jujur, lebih akurat, dan lebih efektif. Terus kenapa sih kita repot-repot belajar ini semua? Karena ada fakta yang luar biasa ini. Ternyata otak kita itu memproses informasi visual 60.000 kali lebih cepat daripada teks. 60.000 kali. Jadi, saat kita menyajikan data secara visual, kita sebenarnya sedang berkomunikasi pakai bahasa aslinya otak. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli statistik hebat, John Tukey, beliau bilang, nilai terbesar dari sebuah gambar adalah saat ia memaksa kita untuk menyadari sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah, tugas kita sebagai ASN adalah menciptakan gambar-gambar yang seperti itu, yang bisa memicu pemahaman baru dan pada akhirnya kebijakan yang lebih baik. Jadi, kalau dari semua obrolan kita hari ini, ada 3 hal yang perlu diingat dan dibawa pulang. 3 hal itu adalah ini, selalu utamakan kejelasan, sajikan data dengan jujur, dan selalu fokus pada pesan utama yang ingin disampaikan. Itu kuncinya. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Bapak atau Ibu sekalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba bayangkan, dalam pekerjaan Anda sehari-hari, bagaimana visualisasi data yang lebih baik, yang lebih jelas, dan mencerahkan, bisa secara nyata meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, transparansi program yang dijalankan, dan pada akhirnya pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat. Terima kasih.